Ini ya, salah satu bukti, salah satu contoh ya. Sebenarnya varietas sawit yang mempunyai buah yang berwarna hijau oranye seperti ini. Ada topas juga ya, selain Sriwijaya. Cuman pembahasan kita jatuh pada bibit sawit Sriwijaya yang mempunyai warna hijau oranye. Dan sebenarnya untuk bibit sawit Sriwijaya yang mempunyai warna hijau oranye ini hanya Sriwijaya Simiklon 1 dan Sriwijaya 1 ya. Tapi fakta di lapangan memperlihatkan dan kenyataannya seperti ini ya. Bahkan ini di varietas sawit Sriwijaya Simiklon 5 kita temui juga bibit sawit yang berwarna hijau oranye seperti ini. Bukan 1-2 pokok ya. Kalau kita globalkan mungkin 5% dari 100 ya. Ada juga teman saya yang punya Sriwijaya 5, bahkan saya juga punya Sriwijaya 5. Ada juga buah yang berwarna hijau oranye seperti ini. Dan rekan saya juga tanam dari bibit sawit Sriwijaya 3. Beliau temui juga buah yang berwarna hijau oranye seperti ini. Jadi untuk rekan-rekan, bukan saya mengada-ngada, bukan saya persepsi sendiri ya. Kalau tidak percaya rekan-rekan silakan tanam berbagai jenis atau tanyakan yang pada tanam bibit sawit Sriwijaya. Apakah ditemukan buah berwarna hijau seperti ini di perkebunan mereka? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel saya, Filialah. Di kesempatan video saya kali ini, saya berada di perkebunan dari sawit varietas Sriwijaya Simiklon 5 ya. Dan sebenarnya saya ini tidak terfokus pada satu varietas sawit. Saya buat video ini biasanya datang dari komentar, kemudian saya buatkan videonya seperti ini. Jadi untuk biasanya saya ini membuat video netral ya, dari varietas sawit apapun saya bahas, dari PPKS, dari TN, dari Sriwijaya, semuanya saya bahas ya, tergantung dari permintaan penonton. Kemudian saya juga membahas penanganan hama, penanganan gulma, saya juga bahas. Dan intinya tentang tema sawit lainnya saya bahas ya. Cuman pertanyaan dari kolom komentar ini saya jadikan bahan untuk pembuatan video. Jadi pertanyaan komentar adalah perbedaan antara bibit sawit Sriwijaya Simiklon 5 dan Sriwijaya 5. Kebetulan sekali saya bisa buatkan videonya untuk hari ini. Nanti saya akan keliling, saya akan jalan-jalan sembari saya melihat performa dari bibit sawit Sriwijaya Simiklon 5-nya ya. Nanti kalau saya berada di tempat atau berdiam diri tempat di sini, saya hanya fokus pada buah sawit yang banyak ataupun yang performanya ada saja ya. Saya nanti akan keliling ya. Oke. Jadi saya akan membahas perbedaan dari bibit sawit Sriwijaya Simiklon 5 dan Sriwijaya 5. Untuk varietas sawit Sriwijaya ini dari BSM, jenisnya sangat banyak sekali ya. Dari mulai Sriwijaya 1, Sriwijaya 2, Sriwijaya 3, bahkan sampai Sriwijaya 6. Dan yang untuk Simiklon ini cuma ada 2, yaitu Simiklon 1 dan Simiklon 5. Seperti yang sedang saya review ini adalah Simiklon 5 ya. Pertanyaannya adalah perbedaan antara Sriwijaya Simiklon 5 dan Sriwijaya 5 ya. Jadi setelah melihat tayangan ini untuk rekan-rekan, untuk yang sudah tanam Sriwijaya ataupun yang sudah tanam Sriwijaya Simiklon 5, jangan ada rasa kecemburuan ya. Sebenarnya semua bibit sawit ini baik, semuanya ada performanya, semuanya bibit unggul. Memang ada perbedaan di spesifikasi dan di lapangan pun memang sedikit menggambarkan ya dari spesifikasinya. Perbedaan yang paling mencolok adalah dari panjang pelepah ya. Panjang pelepahnya kalau dari Sriwijaya 5-nya ini hanya 528 cm. Kalau untuk Sriwijaya Simiklon 5 ini 518 cm. Dan untuk pertumbuhan meninggi dari Sriwijaya Simiklon 5 lebih unggul ya, yaitu 52 cm per tahunnya. Dari Sriwijaya 5-nya 57 cm untuk per tahunnya. Beberapa perbedaan dari Sriwijaya Simiklon 5 ini atau dengan Sriwijaya 5, sebenarnya untuk perbedaannya tidak jauh berbeda ataupun tidak terlalu tidak terlalu jauh ya. Jadi untuk perbedaan dari Sriwijaya Simiklon 5 dan Sriwijaya 5 ini,
cuman ada pada potensi buah, kemudian panjang pelepah, kemudian pertumbuhan meninggi. Itu pun tidak terlalu jauh ya. Jadi bagi rekan-rekan yang sudah tanam Sriwijaya 5, jangan merasa minder ya. Jangan merasa terkalahkan untuk performa sawitnya. Semua ini sebenarnya hanya apa ya? Untuk performa keunggulannya tidak jauh berbeda. Hanya saja itu tadi sedikit pembedanya. Untuk performanya mirip-mirip atau sama-sama saja. Untuk performa si Mikron 5 di usia tanam 3 tahun ya, kurang lebihnya 3,5 tahun ini. Kemudian untuk perawakan atau fisiknya ini tidak ada pembeda dari Sriwijaya Mikron 5 dan Sriwijaya 5-nya, tetap sama. Kalau Sriwijaya 5 ini ciri fisiknya yang utama kalau di saat masa kita semai di polybag itu terlihat dari fisik dari pelepahnya ya. Kalau pelepah dari Sriwijaya Mikron 5 ini lebih hijau pekat. Jadi di bagian sini ini, bagian pelepahnya itu lebih hijau pekat kalau Sriwijaya Mikron 5. Kalau Sriwijaya 5-nya sedikit lebih mudah untuk kehijauannya ya. Kemudian untuk performa buahnya tidak jauh berbeda. Kalau di Sriwijaya Mikron 5 ini, potensi buah yang bisa dihasilkan dalam per tahunnya dalam setiap pokok yang sudah kita tanam ini, nilai paling kecilnya adalah bisa mendapatkan 20 TBS ya. Kalau Sriwijaya 5-nya hanya 19 TBS. Jadi untuk pembeda potensi buahnya tidak terlalu jauh. Kemudian kalau di Sriwijaya Mikron 5 ini terdapat buah yang berwarna hijau oranye seperti ini. Ya, untuk Sriwijaya Mikron 5-nya terdapat buah yang berwarna hijau oranye seperti ini. Lebih banyak ya, lebih dominan di perkebunan Sriwijaya Mikron 5. Sementara di varietas sawit Sriwijaya memang kita sulit menyimpulkan ya, kalau di spesifikasi ini yang ada buah berwarna hijau oranye seperti ini hanya dari Sriwijaya Mikron 1 dan Sriwijaya 1 ya. Tapi fakta di lapangan bukan saya saja yang temui, tapi rekan-rekan saya juga banyak yang temui ya. Bahkan saya tanam dari Sriwijaya 5 ada juga buah yang berwarna hijau seperti ini, hijau oranye seperti ini. Kemudian rekan saya juga bercerita, ngobrol dengan saya, dia juga bahkan di perkebunannya di Sriwijaya 3-nya ada juga yang berwarna hijau oranye seperti ini. Tapi yang perlu rekan-rekan garis bawahi, warna buah ini tidak tidak mengganggu untuk kita penjualan ya. Jadi yang diambil ini hanya minyaknya, bukan warnanya. Asalkan buahnya matang, oranye seperti ini, itu artinya sama untuk harga penjualannya. Jadi tidak usah khawatir untuk rekan-rekan. Oke, kita kembali lagi untuk pembahasannya mengenai perbedaan dari Sriwijaya Mikron 5 dan Sriwijaya 5 ya. Kalau rekan-rekan tanam dari kedua jenis ini, jadi nggak usah khawatir, nggak usah saling sudah tanam Sriwijaya 5 ada kecemburuan, merasanya salah gitu ya. Sebenarnya tidak ada masalah. Hanya perbedaannya hanya sedikit saja, sama-sama unggul bibit ini. Jadi nggak usah dipermasalahkan. Saya sampai bingung menjelaskan untuk rekan-rekan mau tanam Sriwijaya 5 atau Sriwijaya Mikron 5. Kalau untuk perbedaannya ini tidak terlalu jauh, jadi tanam-tanam saja. Bibitnya sangat unggul, performa buahnya sangat baik. Dia itu di saat musim trek pun buahnya akan selalu sama-sama aktif ya. Karena memang bibit sawit dari BSM ini atau dari Sriwijaya ini terkenal yang tak kenal putus ya. Untuk performa buahnya akan selalu terus bermunculan sekalipun di musim trek ya. Itu hebatnya dari bibit sawit BSM ini. Oke, mungkin cukup sampai di sini video yang bisa saya berikan untuk video saya kali ini, karena emang sudah sudah terlalu banyak ngobrol saya. Jadi apabila dalam video saya ini masih banyak kekurangan, silakan tulis di kolom komentar. Jika ada pertanyaan ataupun masih
uh, apa namanya, masih dibutuhkan video saya ini, masih ingin dibuatkan videonya lagi masalah dari Sriwijaya Simco 5 ataupun Sriwijaya 5 ini, atau Sriwijaya 3 ataupun bibit sawit lainnya. Saya akan berusaha buatkan videonya jika memang dibutuhkan ya. Karena biasanya saya memang buat video ini berdasarkan permintaan dari kolom komentar dari rekan-rekan ya. Terus saya buatkan videonya seperti itu. Oke, cukup sampai di sini video yang saya berikan. Bukan saya sok mengetahui atau saya menggurui, niat saya sharing, niat saya belajar bersama ya. Jika ada kesalahan, jika ada tutur kata yang kurang benar di dalam video saya ini, saya ucapkan mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih yang sudah mampir, sudah sempatkan nonton. Oke, saya tutup untuk video saya kali ini mengenai perbedaan Sriwijaya Simco 5 dan Sriwijaya 5. Apabila kurang jelas, apabila kurang paham, silakan tulis di komentar. Jika memang dibutuhkan, saya buatkan videonya kembali ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.